Dong nyanyiin dong. Nyinden dong dikit, Mai. Aku nyanyi Sunda, Teteh nyanyi lagu Jawa. Sok. Terus kita kolaborasi gitu ya. Gitu. Ada itu lagu yang Bui bui bulan, bui bui bulan, Bubui bulan sangrai bentang. Kagak laporan sama yang punya, kagak permisi kan. Iya ya. Pokoknya bunse tiba-tiba perutnya gendut kata si Eka. Bun, kayaknya hamil deh gitu kan. Itu ternyata efektif Teh. Jadi jangan nggak usah terlalu banyak ngomong. Aku udah enggak, diem aja. Dia yang baik-baikin. Mama. Aduh, seneng banget akhirnya Mayang ke rumah aku. Dari dulu kepengen Mayang main ke sini. Perasaan ya Teh. Oh ya. Baru sempet ya Teh. Nggak apa-apa, May. Ya Allah, seneng banget ya. Kita udah nenanggaan berapa tahun ya? Berpuluh-puluh tahun ya. Tapi aku sering ke rumah Mayang. Iya makanya aku nih harus banget kesini, kalau enggak ntar aku dipecat jadi temen Teh. Ini malam dari mana sih? Sebetulnya Teh nggak dari mana-mana. Aku tadi tuh ya bukan dari mana-mana sih. Tadi udah sempet ke arisan. Terus pikir karena lokasinya deket dari rumah Teteh dan aku tuh yang pernah janji kan mau mampir nggak bisa, ya sudahlah aku mampirlah ke rumah kakak aku tersayang. Aduh, berarti kalau udah sekali jadi 2 kali 3 kali mampir terus ya. Curiga pindah nanti Teh. Aduh, aku ngikutin terus loh YouTube-mu itu. Thank you Teteh. Ya ampun. Ya ampun, itu kok tiba-tiba kepikiran bikin YouTube gitu, Mai? Oke. Kalau mau ditanya bikin YouTube sekarang kan gini ya Teh. Mungkin karena era digital yang sedemikian mudah dijangkau mungkin ya. Kalau aku sih lebih kepada, aku dulu gaptek loh Teh. Ini tuh influence dari anakku. Anakku kan ABG. Biasalah seumur-umur kita gaptek ya. Bukan lagi Teh. Tapi kita harus mengikuti era zaman sekarang itu apa gitu ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin. Ya, kalau nggak kita ketinggalan Nah zaman. itu dia Teh. Nah makanya kita juga maksudnya ngikutin juga nggak kepengen cuman karena gaya-gayaan doang. Apa nih yang bisa aku buat gitu di sana, berangkat sih dari karena aku basicnya karena memang seniman ya, senang nyanyi gitu, terus ya kenapa enggak gitu. Iya loh, udah pada kangen itu dulu ya waktu nyanyi. Aku inget banget, kita kan kenal udah lama banget ya, Mai. Inget nggak Mayang dulu rambutnya pendek, tomboy gitu. Aku juga tomboy sih sebenarnya. Dengan alis yang segaris kayak pecut Teh. Rambutnya Jongenskop gitu kan. Tapi kan dulu tuh tren alis segaris begitu. Iya, dulu gitu trennya kan. begitu ya. Kalau sekarang udah lebih tebal-tebal maunya. Kalau dulu alis tebal dibikinin buntung biar kayak pecut. Kalau sekarang alis yang kayak pecut dibikin kayak pedang. Terus udah gitu juga dulu make up ya, Mai. Kita kalau dulu nyanyi tuh kalau nggak biru, warnanya eyeshadow-nya nggak biru, belum selesai tuh make up. Pokoknya jedor. Tapi tambah kesini semuanya udah tambah natural ya. Gitu ya. Dan Mayang tambah cantik. Apalagi Teteh sampai hari ini. Masya Allah. Luar biasa loh, ini bener-bener loh. Ya Allah. Teteh, coba ya dibagi resepnya bagaimana cara mempertahankan ini kecantikannya. Amin ya robbal alamin. Apa sih? Bahagia aja deh. Bagaimana kita membawa hati ini bahagia, ceria gitu. Jadi kan happy. Aura cantik itu bisa kita datangkan dengan hatinya kita ya Teh. Tapi yang bisa bikin happy sama enggak tuh memang diri kita sendiri sih Teh. Bener. Tapi hebat loh, aku seneng loh banyak teman-teman juga yang senior ngebuat YouTube gitu. Jadi setidak-tidaknya kita juga kepengen menunjukkan juga sama kaum millennials gitu, meskipun kita tuh sudah bukan dianggap millennials, tapi kita bisa masuk di dunia millennials itu sendiri dengan caranya kita yang tidak memaksa maksudnya. Yang terpenting untuk aku juga Teh kayak membuat YouTube itu, aku berangkat dari seni.
Terus aku tuh 32 tahun loh Teh di dunia seni kalau mau dihitung Masya Allah, iya. Jadi apa sih yang pengen aku bikin di YouTube itu ya setidak-tidaknya lah kepengen banget ada education seniman di sana gitu yang bisa aku gambarkan kepada anak-anak millennials gitu kalau nyampe setidak-tidaknya seperti yang Teteh bilang itu aku pengen mengobati rindunya teman-teman juga gitu. Tapi emang bener loh Mai, udah pada kangen. Iya. Kan sempet tuh Mayang stuck lama tuh nggak nyanyi ya kan. Dan itu tuh pasti penggemar-penggemar Mayang tuh yang dari zaman dulu kepengen denger Mayang nyanyi kayak apa tuh sekarang tiba-tiba aduh aktif banget ya, aku tuh ngikutin terus loh itu. Mayang nyanyiin semua lagu-lagu yang dari zaman dulu sampai lagu-lagu sekarang ya, Mai. Iya. Ya karena gimana ya Teh, kayak untuk aku sendiri sih ya nyanyi kan itu udah bagian dari jiwa ya. Terus kenapa? Ngomong-ngomong dulu kan orang tua pesinden ya? Iya. Orang tuaku dalang. Dalang. Seniman Jawa. Jadi ibuku tuh sebenarnya dia tuh PNS, tapi karena suaminya adalah seniman Jawa gitu. Ya udah dia harus mendampingi suaminya. Dia punya hobi nyanyi. Kalau zaman dulu kan nggak ada nyanyi pop. Yang dulu kan ada cuma dangdut doang sama ya kesenian tradisional Teh. Keroncong dan gitu-gitu ya. Ya lah, yang lebih kayak gitu nggak modern seperti sekarang gitu ya udah. Akhirnya ya alhamdulillah lah kedua orang tuaku memiliki bakat atau talenta yang luar biasa. Mungkin aku dapat turunan dari sana juga. Susah loh nyinden itu. Ya. Bisa dong Mayang nyinden? Bisa sedikit lah di YouTube. Kemarin aku habis nyinden juga Teh. Oh. Challenge untuk aku malah justru sekarang. Oh ya aku lihat. Ya kamu duduk di bawah itu kan. Ya, aku pokoknya tiap kali konten itu aku mah ngikutin terus secara udah lama banget nggak ngeliat Mayang nyanyi tuh sekarang tuh tampilannya juga bagus. Sekarang sama Kirani sekarang ya. Bener ya. Berarti gini. Kan kayak tadi kita saling memuji gini, iya Teteh sekarang ini loh awet muda ini. Sekarang dulu mah kita tua, tapi memang benar ya Teh. Dulu kan kita nggak tahu dandanannya kalau nggak kayak celepuk nggak seneng hati ya Teh. Bener pokoknya yang penting ini harus merah-merah, ini bulao gitu kan. Kita nggak mikir pantas enggaknya, pokoknya sudah make up berwarna-warni muka kita. Tapi tambah pada saat itu udah artis gitu ya Teh, dandanan begitu ya. Aku inget banget dulu tiap kali nyanyi kan dulu rambutku begitu tuh, kayak gitu-gitu kan. Nah Mayang tahu nggak caranya bikin begitu-begitu? Ada rolan rambut yang dalamnya air tuh. Nah itu aku masak jadi aku kalau show kemana-mana suka bawa kompor kecil yang beneran kan itu harus pakai air dicemplungin. Terus panas-panas kita gulung gitu kan. Panas gulung terus make up. Bukan lagi rambut mekar ya, tangan juga ikut mekar. Ikut mekar, kuku segala gitu kan. Pokoknya berjuang. Bagian dari perjuangan. Perjuangan. Dulu belum ada make up artis. Sendiri dulu. Gue sendiri. Terus udah gitu. Apa sih nyanyi sendiri, lagi nyindir diri sendiri Sendiri itu nikmat. Mami atuh. Aduh, sampai bergeser bangkunya. Yang penting sendiri happy. Itu. Sendiri ya kan. Iya. Bisa menyiasati sendiri, tapi hebat loh Teh. Aku ngeliat Teteh single parents gitu ya, tapi anak hebat. Ya, dia juga sama kayak aku loh. Punya turunan seni dari orang tuanya loh kali itu. Iyalah. Kan ada pepatah buah mangga nggak jauh jatuhnya dari pohon toge. Iya. Pohon toge. Toge. Buah mangga nggak jauh. Buah nggak jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Kenapa jadi pohon toge sih? Iya makanya. Toge nggak ada buahnya kali. Nggak ada ya. Nggak ada. Iya ampun, nyindon dong. Nyinden dong dikit, Mai. Bagaimana sih nyinden? Sumpah aku mah nggak bisa. Susah atuh Teh. Yang kayak bagaimana sih? Jawa nonton atuh disuruh temen-temennya ya nih temen-temennya Teteh Tami coba ya cek di YouTube-nya Mayang Sari Official saya ada nyinden. Oh aku nonton yang itu. Teteh kan orang Sunda ya. Aku tuh juga penasaran pengen nyanyi lagu Sunda loh Teh. Pilalayan, sapu nyere,
begat simpai. Aku aja nggak bisa. Masa? Itu logatnya masih belum Sunda. Baru Sun, belum Da. Oh gitu, baru dasu ya? Belum lengkap gitu. Nyinden tuh, ya begitu kan kayak. Gimana aku nyanyi Sunda, Teteh nyanyi lagu Jawa, sok. Terus kita kolaborasi gitu Ya, ya. gitu. Ada itu lagu yang Bui bui bulan, bui bui bulan, Bubui bulan, sangrai bentang. Gitu kalau Sunda, ya kan? Kalau Jawa bagaimana? Panon poe, panon poe di sasate. Trek tek 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 dung. Jawa yang Jawa susah. coba gimana? Gimana sih Jawa? Emang sih sebenarnya Susah. kesenian tradisional itu menarik banget untuk dipelajarin. Aku merasa itu blessing lah ya, bisa nyanyi lagu Jawa, bisa nyanyi lagu pop, bisa nyanyi lagu keroncong. Aku pun berangkatnya dari festival loh dulu teh. Oh ikut festival Mayang. Oh, Jadi aku tahun berapa tuh? Ih, aku dari umur 10 tahun itu udah ikut kayak bintang radio anak-anak. Oh. Dimulai dari gitu, terus festival pelajar dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Bahkan aku tuh bisa nyanyi, bisa sampai rekaman pun itu ya karena dari festival itu teh. Hebat Zaman Mayang dulu ya. kan belum kayak sekarang lah ya, maksudnya ajang nyanyi itu tuh hanya bisa didapatkan via sekolah. Iya. Kayaknya nggak cuma nyanyi doang sih, apa aja mau itu ada dulu kan ada cerdas cermat lah, Iya. ada apa gitu. Jadi selalu pengantar pertamanya itu dari sekolah gitu. Kalau Iya. sekarang ini udah lebih terbuka ya, maksudnya. Dulu radio-radio juga sering tuh. So that's why Iya. aku dulu tuh ikut bintang radio anak-anak. Nah Dimulainya dari kayak kan gitu. bener. Nah aku tuh teh dulu rumahku tuh deket sama RRI yang suka ngadain itu dulu kan radio Di Republik kota. Indonesia, di Purwokerto. Oh Purwokerto, iya. Gitu. Nah Kita deketan loh kampungnya sebenarnya. Iya, ya. Purwokerto kan. Aku Purwakarta. beda A sama O doang. Beda A sama O. Oke, berarti A dan O dilarang saling mendahului karena tetangga. Terus bintang radio itu? Iya teh, jadi karena aku rumahnya deket dari situ, jadi sekolahku tuh deket. Terus kebetulan aku dulu tuh tinggalnya di kotanya banget sih ya. Kota Purwokerto tuh nggak gede teh. Diputerin ya kalau dulu ya 10 menit aja udah selesai. Jadi kalau semamanya aku sekolah tuh jalan kaki karena memang deket banget. 5 menit jalan sampai lah ke sekolah. Nah dari sekolah ke RRI itu pun 5 menit juga gitu. Dulu teh aku pas lagi ikut bintang radio anak-anak itu tuh ini aja apa namanya dari sekolah didaftarin gitu, jadi kan biasanya ada babak penyisihan, terus ada semifinal, terus baru final. Aku berangkat sendiri loh, orang tua aku nggak tahu. Oh nggak bilang-bilang? Enggak, jadi ya taunya dari sekolah aja. Kan habis itu dari sekolah itu biasanya ada pemberitahuan, Oh iya, iya, kalau iya. anaknya menang, gitu. Masuk nih ke tahapan berikutnya gitu. Ya udah, jadi dari kecil aku tuh memang sudah diajarkan mandiri. Mungkin karena orang tuaku itu anaknya banyak ya, 8 kan, 1 laki-laki 7 Iya, Mayang 8 bersaudara ya. Yes. Mayang nomor? Aku nomor 5. Oh, di bawah Mayang masih ada lagi 3. Gitu. Nah, aku tuh teh kayak semamanya. Yang nyanyi cuman Mayang aja? Semuanya sebenarnya bisa nyanyi. Cuman yang beruntung bisa jadi penyanyi cuman aku. Cuman Mayang. Subhanallah. Nah, di sekolah aku itu pun teh kakakku sama adekku juga di sekolah yang sama. Gitu. Jadi sekolah itu tuh kayak semamanya ada namanya SD Kranji 4, Kranji 5 sama Kranji 6. Gitu. Jadi satu kompleks itu tuh sekolahan yang bener-bener. Nah, ya kayak gitulah. Terus berarti umur berapa Mayang ke Jakarta? Oke, pada saat itu aku tuh tahun 87 loh teh. Pertama kali banget aku kenal dapur rekaman. Waktu itu aku malah masih sekolah itu teh, masih SMA ya. Ya berangkat dari festival juga. Jadi ada festival pelajar se-Jawa Bali. Angkatan aku saat itu tuh ada Iga Mawarni, ada Irma Jun, ada Novia Kolopaking. Gitu. Jadi pas ketemu di tingkat nasionalnya tuh ketemu sama mereka. Nah, di salah satu festival itu teh ada satu cerita di mana siapa yang jadi juara favorit dia berhak untuk dapat ke dapur rekaman. Oh, berarti ke Jakarta tuh. Iya. Udah, jadi gitu Mai. Jadi dia nemuin kucing di jalanan. Oke. Kucing lewat, tiba-tiba satu hari digendong kucing dong. Kucing udah gede gitu. Ngapa kesian mah di pinggir jalan.
Aku angkut aja, mungkin dia belum makan. Ada aja emang anak gue tuh. Terus udah gitu dia Bagus dong, dia peka. udah gitu. Nah, Ada berapa kucing yang dibawa pulang sama satu bunting lah tuh kucing. Oke. Nggak ada Berarti juntrungannya. Kok perutnya tambah lama tambah gede tuh kucing siapa ya? yang bunting? Nah itu sampai sekarang gue nggak tahu tuh. Kagak laporan sama yang punya, kagak permisi. Iya kan? ya. Pokoknya Kalau permisi kan bunse dibikinin, tiba-tiba perutnya gendut kata si Eka. Bun kayaknya hamil deh gitu kan. Sama yang mana kucingnya? Ada kucing tetangga. Suka kesini juga hitam, gue suruh usirin aja. Tiba-tiba satu hari aku lagi make up nih. Pagi-pagi. Gitu. Apaan sih gitu, suara apaan sih gitu kan. Terus tiba-tiba kali kuping kali denger suara apa gitu. Terusin lagi make up. Ih beneran loh. Ih di mana? Aku nyari tuh di dalam lemari kerudung. Kucing ini. Melahirkan. My goodness, berapa banyak? Di dalam kan kadang-kadang kita kalau lemari kan kebenaran yang gitu tuh, yang sliding door gitu, jadi kan mungkin kurang nutup kali ya, masuknya tuh kapan ke kamar juga nggak tahu. Tiba-tiba dia melahirkan, jadi kerudung aku kan aku gantung-gantung. Enggak, dia kayaknya lagi ngeden kali ya, gitu kali ya. Terus aku buka, aku udah lihat anaknya udah 3. Jadi itu kerudung aku dipakein alasnya, dia giniin sendiri buat alasnya dia. Kucing melahirkan di dalam lemari gitu kan. Anaknya ada 4 ya kalau nggak salah. Jadi pas lagi lihat 3 masih ada 1 yang tertinggal dilahirkan. Iya pokoknya 4 deh, iya. Udah nih akhirnya tunggu sampai sejam, udah selesai anaknya udah lahir. Udah 2 hari tuh kita nggak berani pegang kan, katanya kalau kucing baru lahir kan nggak boleh bau tangan kan. Ya udah diem aja situ di dalam lemari. Jadi tidur sama gue pagi siang malam ya udah di dalam lemari. Tapi pintu suka aku buka takut ibunya mau keluar kali ya. Untung dia nggak pupuk di kamar kan, jadi serba salah. Udah, nah tuh anak-anak kan udah pada mulai gede tuh, meninggal 1. Jadi ada yang kelibet di dalam kerudung, masuk di alas-alasnya kerudung nggak ketahuan. Yang hidup 3. Udah nih. Kasih terus nama nggak sama Teteh? sama Alif dikasih nama sih siapa lupa lagi. Nah udah nih anaknya udah mulai gede, hamil lagi tuh kucing, si emaknya itu. Ya astaga centil amat. Hamil lagi di kamar gua lagi. Oh. Tapi nggak di dalam lemari. Ya. Nggak di dalam lemari, di pojokan yang di ujung deh pokoknya, karena lemari udah ditutup semua pintunya, jadi mungkin dia cari-cari tempat. Tapi di kamar lagi. Lahir lagi. Teteh nyaman buat melahirkan mungkin. Mungkin ya kamar gua itu kali ya, ruangan bidan kali ya. Nah itu yang tadi tuh yang barusan, yang awal-awal udah diminta sama teman. Nah itu yang barusan tuh yang naik ke tempat tidur segala. Itu yang melahirkan melulu. Itu anaknya. Udah segede. Nah udah melahirkan lagi, ada anak kucing di belakang 2. Anaknya 6, yang 4. Biasanya kalau kucing melahirkan tuh suka banyak kutunya loh. Dan kutunya tuh tapi kita di sini itu banget loh, gatel banget. tapi kita di sini kebersihan nomor 1-nya. Ya, jadi itu sih tempat sudah itu pasti. terus disemprot apa segala macam. Bukan, biasanya kalau kucing habis ngelahirin itu suka ada kutu. Oh iya ada kecil-kecil Itu gitu kalau ya. digigit ya Allah, sampai kayak gatalnya makin digaruk makin enak benar kayaknya. Kita jadi ngomongin kucing sih. Oh jadi ngomongin kucing sih. Ganti tema ya. Iya benar. Terus Mai, itu Kiran remaja sekarang ya, tiba-tiba menjelma menjadi gadis yang cantik. Ih nggak nyangka banget, aku tahu dia kecilnya kan. Baby malah mungkin. Dari kecilnya banget, dari masih balita gitu, tiba-tiba aku lihat nyanyi aja gitu sama ibunya. Lah kok udah segede gitu sih tiba-tiba ya? Ya kalau kecil terus bantet teh. Mana itu ya? Ya. Punya anak remaja itu dan cantik pula itu gimana coba? Sama-sama punya anak cuma 1 teh. Kita Bedanya sama teteh cowok, ya. aku cewek. Ya gitulah. Repot nggak sih Mai? Enggak banget. Karena anakku tuh sangat-sangat Nurut. baik lah. Nurut, nggak susah, maksudnya bukan anak nggak perlu nurut lah, tapi paling nggak
bisa diajak komunikasi yang baik Ya. gitu ya. Ya mungkin dimulai sebenarnya sih anak itu kan tergantung bagaimana ibunya nge-treat dia menurut Iya. aku sih, karena sebenarnya itu tugasnya orang tua, tapi kan yes, mungkin Teta juga setuju ya, anak itu pasti akan lebih dekat dengan ibunya. Jadi ibu yang sangat punya peranan banyak lah itu untuk mengajarkan anak untuk jadi baik. Semua ibu apalagi anak cewek ya, anak cewek pasti ya akan ngedidik anaknya untuk jadi baik gitu. Kalau aku sih lebih kepada gini Teh, ya aku harus lebih realistis. Zaman sudah beda dari zamannya aku deh gitu. Kalau zaman dulu kan aku dulu bapak kita kalau ngomong maghrib masuk, maghrib nggak boleh depan pintu, gak usah masuk bapak, gak usah ibu deh, ya, sama aja. Kita masuk, kita nggak nanya kok kenapa maghrib. Nah, sekarang kan beda. Nggak kena. Kalau di generasi sekarang sudah. Sekarang kita kalau mau ngelarang anak, kita udah harus tahu kalau dia jawabnya, loh emang kenapa? Iya. Emang kenapa kalau maghrib aku masih di depan pintu misalnya? Alasannya apa? Jadi kita harus terus udah siap sama alasan. Jawaban, bukan harus siap dengan jawaban yang menurut mereka itu masuk di akal mereka. Jadi mungkin kita dulu pendiam atau kita nggak berani melawan orang tua karena memang sudah aturan pada zamannya kita ya seperti itu. Kita nggak berani ngebantah, nggak berani. Anak-anak zaman sekarang debat loh sama kita. Namanya modernisasi. Jadi zaman semakin maju ya kita sebagai orang tua ya yang harus bisa lebih pinter-pinter ya. Gitu. Makanya anak-anak zaman sekarang tuh kita jadiin temen ya. Itu kita jadiin temen. Itu penting Teh, karena kalau semuanya kita menganggap bahwa zamannya kita terus kita akan terapkan kepada anak kita sekarang itu udah nggak mungkin. Nggak kena, udah nggak bisa. Bener banget kalau anak itu akan kita ajakin jadi temen, itu bener banget karena dari sana awalnya aku ngerasa kayak ini loh Teh, aduh mungkin harus dengan pola yang seperti ini ya, jadi ibu pun nggak cukup dengan yang apa ya, harus punya aturan yang jelas, tapi kita pun harus bisa smart, harus bisa yang sama anak pun juga fun juga, dia merasa nyaman kalau semuanya curhat sama kita gitu kan. Karena anak-anak sekarang itu jauh lebih baperan. Kan coba zaman dulu kita mana pernah tahu ada budaya bully. Justru bullying itu yang ngebuat kita jadi struggle eranya kita. Kalau aku ngelihat anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih fragile. Apa ya, kepercayaan dirinya dia tuh apa ya, bukan kepercayaan diri, fighternya itu jiwa apa sih, juangnya tuh kayaknya tuh sekarang tuh anak-anak enggak banget gitu. Jadi kalau semuanya orang tua tidak membentengi itu dengan kita tuh tidak terbuka terhadap dia, maksudnya kadang-kadang susah ya Teh. Mungkin di luar sana kan banyak cerita juga ada anak-anak yang kayaknya kenapa dia melakukan hal yang negatif atau apa segala macam. Apa yang salah? Jangan pernah kita menyalahkan kepada anaknya. Kalau aku sih lebih senang coba kita introspeksi diri sebagai orang tua. Kenapa anak jadi seperti itu? Kalau sudah sampai jadi orang tuanya, kita sudah berpikir bahwa kita sudah kok mencoba untuk ini kok, dan si anak pun juga ternyata deket, yaitu berarti ada faktor eksternal yang kita tidak pernah tahu. Karena kadang-kadang ya Teh, nggak ada orang tua di seluruh dunia itu yang mengharapkan anaknya jadi tidak baik, itu nggak mungkin. Tapi begitu sudah di luar, nah pentingnya kita tuh selalu juga merangkul anak-anak ini gitu, maksud jadi temen juga. Dan yang penting dari luar tuh jauh lebih bahaya Teh. Benar. Karena kan anak-anak apalagi kalau udah remaja kan lebih banyak di luar rumah ya. Nah terus udah gitu kan kita sebagai orang tua juga yang agak susah itu kadang-kadang kita menjadi pendengar yang baik. Nah, ya kan? Anak-anak zaman sekarang tuh banyak curhat-curhatnya, Mai. Ntar curhat ini, curhat itu. Nah, kita sebagai orang tua jangan dikit-dikit nyalain. Kamu nggak bener itu. Kita dengerin aja dulu. Kita sabar. Kita dengerin aja dulu biar abis tuh cerita. Kadang-kadang kan dia baru ngomong berapa kata, kita udah, kamu ngapain sih begitu? Ini gitu, udah langsung protes. Ini apa-apa nggak baik, nggak boleh. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua pun juga nggak cukup juga belajar untuk jadi mengerti si anak kita sendiri loh. Maksudnya aku pun juga mungkin mengalami fase itu Teh, gitu kayak semuanya dia lagi ngecerita begini, oh dia menganggap bahwa jangan begitu nak, niatnya kita baik, tapi dia anak ngerasa nggak asik ngobrol sama. Terus kita juga nggak bisa bilang begini,
dulu mama nggak berani loh begitu sama Iya. Eyang. Iya. Kamu kenapa jawab Iya, terus? nggak ada. Dulu mama nggak berani sama Eyang begitu. Jawabnya apa? Ya salah sendiri, kenapa nggak berani? Iya, sama itu mama kapan? Ini tahun berapa? Iya, Itu iya. pasti kan? Iya, bener, Anak bener, zaman bener. sekarang. Aduh pusing Aduh. ya. Emang kita juga harus bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang Iya, iya tua, bener. ya nggak sih? Iya, Iya, kadang-kadang dia bikin lagu bagaimana kita harus jingkrak-jingkrak juga. Iya, iya, iya. Terus kita juga harus, ya gitulah toleransi, banyak toleransi. Era udah berubah, zaman udah berubah ya. Betul. Tapi yang penting adalah, dah kewajiban aku isi agamanya. Ya, gitu. itu sih yang utama teh. Makanya kayak Biarin deh, aku dibilang bawel juga. Sholat lift jangan lupa. Terus ya nyuruh, terus ya nyuruh. Aku udah tahu. Itu nggak apa-apa. Udah deh, nggak usah disuruh-suruh. Aku udah tahu. Misalnya begitu. Tapi aku kalau soal itu ya biarin aja. Aku maghrib gitu. Atau misalnya subuh dia kan suka live IG sampai pagi tuh. Aku bangun, dia mungkin baru selesai live IG, ada komunitasnya beda gitu ya untuk jual itunya, produknya dia. Jadi aku kadang-kadang, ayo sebelum tidur, ayo subuh dulu gitu. Kadang-kadang ya mau denger kayak mau enggak kayak bodo amat. tapi gitu. nggak apa-apa teh. Maksud aku itu juga salah satu cara yang mungkin kita nge-brainwash anak. Setidaknya dari kebiasaan itu bisa jadi suatu saat itu adalah hal yang paling dia akan ingat. Tapi kita enak ya punya anak udah remaja. Ini bukan lagi. Ih, aku sama Alif tuh udah kayak temen loh. Teh, aku tuh sekarang Beneran ukuran loh. baju pun juga sudah sama sama Iya. anakku. Sepatu Iya, gedean bener, Kirani tinggi dia banget ya. setengah senti, setengah. Semamanya aku tuh 37,5 lah gitu, dia 38 gitu. Tuh bisa tuker-tukeran baju ya. Enggak juga sih teh, nggak mau juga anak. Oh, seleranya sekarang kan, beda ya? iya. Sekarang kan ABG gitu bajunya hitam. Tas bisa tas. Tas Dia juga. milih-milih gitu yang Alhamdulillah mungkin yang anakku dia baik. serak. Anakku baik. Jadi dia itu tidak pernah yang meminta aku tuh yang aneh-aneh, nggak pernah. Oh. Gitu. Terus yang alhamdulillah lah, maksudnya aku tuh berusaha untuk membebaskan dia gitu dengan ya kamu bebas berekspresi selama di rules yang menurut aku tuh ngelihatnya masih wajar, oke fine. Tapi kalau sudah mulai yang agak-agak ini pasti aku akan turun gitu. Kita tuh udah komit dari gitu, dan aku tuh membuka komunikasi sama anakku tuh dari dia kecil. Kita Sering ngobrol. Ya, ruang komunikasi kita adalah di meja makan teh. Gitu. Karena Sama bapaknya tuh juga Iya ikut. dong, pasti gitu. Pokoknya kalau di meja makan Tapi yang lebih banyak kasih masukan, ngobrol, nasihat itu ini dia rusak. oh, ibu ya. Karena suamiku suaranya Sedikit-sedikit aja. banyak banget tapi dalam hati. Tapi walaupun sedikit-sedikit itu biasanya Lama-lama jadi bukit. lama jadi bukit. Bukit berbunga. Uci Bini selamat dong. Tapi gini, bapak-bapak itu ngomong sedikit tapi bikin gitu. Kan kita juga gitu dulu. Kalau ibu kita kan biasanya bapak kan ngomongnya sekali-sekali aja kan. Dimanapun yang namanya ibu dianggapnya monster. Bawel, Bapak cerewet. itu malaikat. Karena Kenapa sih jarang bapak-bapak bicara. itu kalau ngomong sedikit tapi dengerin sama anaknya ya? Karena mungkin jarang ngomongnya ya. Ya, nggak Jadi bawel, kesannya Teh. kayaknya berwibawa, kayaknya kita enggak gitu ya. Iya, kita kan bawel. Jangan begini, jangan begono aja gitu teh. Kenapa harus pakai baju ini? Kenapa nggak yang lain? Ibu-ibu emang Coba begitu kamu yang ya, bener guys. Tapi mungkin Ya Teh, namanya juga emak-emak, ya kan? tapi teteh ya, mungkin karena teteh anaknya cowok ya. Kalau aku cewek kan. Dari kecil aku tuh selalu menerapkan kepada anakku bahwa perempuan itu harus bersih. Bersih itu ya, kamu jangan bersih karena harus keluar. Enggak. Dalam rumah pun juga kamu harus bersih. Gitu. At least begitu kamu sudah bersih dari diri kamu sendiri, kamu tuh mau ngapa-ngapain tuh udah enak gitu loh. Sama kayak aku bilang sama anakku, disiplin waktu ya itu penting gitu. Kayak semamanya sekarang anakku, polanya simpel aja teh, dia pergi sama main sama teman. Aku bisa bilang, pulang jam berapa? Pulang jam 7 mah, oke. Bener tuh jam 7. Aku lihat jam 7, aku masih ada toleransi jam 8. Gitu. Lewat dari situ? Aku tuh pernah lewat dari situ jam 8 dia pulang kan. Aku nggak negor, aku cuma diem. Oh, dia udah tahu dong mamanya, wah Dia baik-baik dimarahin gitu. nih gitu kan. Aku sekarang jadi gini teh, ada baiknya juga kadang-kadang ya, ibu-ibu juga harus cerdas. Kenapa nih?
kok para suami lebih ditakutin sama anak-anak, ternyata benar juga. Kita pun juga mungkin dengan sedikit bicara pada saat hal yang krusial loh ya sepertinya. Itu ternyata efektif teh. Jadi jangan nggak usah terlalu banyak ngomong. Udah enggak, diem aja. Dia yang baik-baikin. Mama, so sorry ma, tadi pulang late soalnya bla 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 bla. Besok begini lagi, mendingan gak usah pulang sekalian. Udah begitu doang. Nurut dia. Ya udah. Ya maksudnya kita tahu lah, pasti kena lah dia. Dia Kayak mikir gitu lah gitu. Ya kan cara orang tua juga mengkomunikasikan terhadap anak pun kan juga beda-beda. Ini kan lagi ceritanya aku ya, tapi aku bersyukur aku punya anak. Gimana yang anaknya banyak ya, Mai? Ih, kebayang kayak ibuku, coba apa kabar? Berarti yang 8 ibu ya. itu kan super hujan bagaimana? Iya, berkah, Bocor berkah. aku. A few moments later. Teh, kita karena hujan jadi kita masuk nih. Kita jadi pindah deh kemari kan. Anak lah apa. Apalagi seru-serunya loh kita ngomongin seru, anak tapi tuh nggak ada kayaknya serius habis-habisnya banget kalau sih. ngomongin anak ya. Iya bener teh, ngomongin anak, ngomongin suami, ngomongin diri kita sendiri Karir. udah paling seru. Iya bener. Yang belum kita ngomongin apa teh? Aku ada nih satu yang gini. Kan Mayang kan karir nyanyi berarti udah berapa tahun tuh karir nyanyi itu? 32 tahun. 32 tahun. Duluan Mayang ya daripada aku. Masa sih? Iya dong, May. Ya enggak lah teh, aku kan menghitungnya dari pijakan aku tuh ikut Aku festival. juga aku menghitungnya dari menghitung hari. Menghitung hari. Krisdayanti berarti. Iya. Ya beda-beda tipis lah. Yalah, oke. Nyanyi udah. Apalagi sekarang punya YouTube, terus udah gitu YouTube-nya keren banget, cantik banget. Thank Itu you. kita kayak bener-bener nonton live show gitu kan. Backgroundnya selalu ganti-ganti, layoutnya ganti semua. Aduh, udah deh. Nah terus udah gitu, yang kira-kira belum tercapai apa sih yang masih yang diinginkan gitu. Aduh, gue nih ada satu deh kayaknya yang gue belum tercapai gitu. Ada nggak sih, Mai? Kayaknya sih teh kalau aku lebih kepada selalu mensyukuri apa yang aku jalanin gitu. Jadi kalau aku bilang apa yang belum tercapai, ya mungkin Udah setiap semua kali ya? pijakan di hidup aku itu ya itu pencapaian yang harus aku capai tiap hari gitu. Ya planning apa A B C D itu selalu ada lah. Cuman kan kadang-kadang Kiran punya adik? punya adik udah ketuaan. Nggak Teh. mungkin ya, jaraknya juga terlalu jauh. Bukan masalah bicara mungkin nggak mungkin sih, namanya ya apa ya, mukjizat itu kan Iya. hanya Allah yang tahu ya. Iya, rahasia Allah yang ngaturnya tahu. emang udah begitu. Nah, yang penting ikhtiarnya Aku tetap kan jalan, juga cuma Teh. satu anaknya. Ikhtiarnya tetap Iya, jalan. minta sih kita tetap minta yang Jangan terbaik cuma gitu minta kan. juga kan, biasanya minta juga tuh harus ada usahanya. Usaha tetap kenceng Ya, Teh. kan. Cuman kan kita balikin lagi. Iya, ya Gitu. sudahlah. Berarti Allah menitipkan anak ke kita cuma satu ya, Mai, gitu. Kayak itu Tetep aja harus syukuri. kita syukurin. Ada Syukuri banyak aja, juga yang bersyukur nggak- terus ya. Iya, ada Mau yang lagi nggak begini punya. juga kita bersyukur. Iya. Kan Ada yang lebih ini. Aku masih tetap menganggap bahwa alhamdulillah ya kita kan hanya manusia biasa gitu. Oke deh, dengan embel-embelnya kita mungkin sebagai public figure lah ya, tapi apapun kan kita manusia biasa yang tidak bisa menyenangkan hati banyak orang gitu. Benar. Jadi menurut aku ya Udah ya gini hidup aja deh, pokoknya wajar kita aja lah, bikin apa adanya yang aja. terbaik. Ya. Ya, kita bikin yang terbaik, yang kita anggap terbaik, kita bikin yang terbaik. Apapun itu luas artinya ya. Misalnya bikin yang terbaik buat orang-orang susah, misalnya, atau bikin yang terbaik untuk keluarga kita, misalnya gitu kan. Pokoknya kita bikin yang terbaik dan selalu bersyukur. Betul. Apapun itu kita selalu mensyukuri. Kalau nggak ada puas-puasnya kita jadi orang ya kan. Betul. Kenapa? Bagaimana bentuk cara kita bersyukur? Yang paling simpel adalah hiduplah apa adanya. Benar, benar, setuju banget. Terima kasih. Anyway, aku seneng banget bisa ketemuan Iya, lagi Teteh. kita ya. Terima kasih banyak ya. Sorry aku udah ngacak-ngacak tuh, Gak udah nyobain. apa-apa. Ih, abis ini aku mau nyobain dessertnya Teteh. Amin, amin. Aku udah bikinin, nanti Maya yang bawa pulang ya. Banyak gak Teh? Banyak dong, bisa buat suami, Iya bisa nggak? buat Ini namanya anak. tamu ngelunjak.
Kita nanyanya banyak. Ini bukan tamu kali, ini bukan tamu, ini teman deket, Iya, rumah oke. deket, ya Temen kan? nunjuk kayak gini, ditanyain, aku ada bikin ini banyak nggak teh? Maksudnya gitu. Gitu. Kan ibu-ibu biasa. Iya. Gitu. Lumayan Columbus. banyak segini, tapi kalau yang mau segini beli ya. Dapat diskon berapa persen? Yang segini gratis, Mai. Oh, iya, Kalau iya, yang iya. agak gedean dikit, harganya 5 kali lipat. Oh, oke. Jadi harus beli ya. Ya harus lah. kita Paham harus- kan? Paham. Kita kan harus selalu support temen. Gitu ya dong teh. Apa yang enggak buat teh? Teh, thank you Aduh banget ya. guys, ngobrol sama Mayang nih nggak ada bosen-bosennya. Aduh seru banget dan segala macam bisa kita bahas, ya ampun ya. Anyway, yang aku seneng tuh dia bisa datang ke rumah aku seneng banget. Iya, aku Pasti juga dia seneng akan banget main ke lagi, rumah aku Teteh. yakin banget. Oke guys, terima kasih banyak sudah lihat YouTube saya dan juga jangan lupa di follow juga YouTube-nya Mayang Sari. Jangan lupa di subscribe ya, Mayang Sari Official juga channel YouTube-nya. YouTube saya Cinta Mi Atmanegara TV. Wow, Subscribe, Teteh. like dan Sukses harus selalu ya, Teh. komen dong nih konten saya sama Mayang. Komen please. Gitu Oke. ya. Terima kasih untuk komennya nanti ya, mau yang julid, mau yang enggak, apapun terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat semuanya ya. Sukses ya untuk bajunya, untuk dessertnya, untuk semuanya. Amin, amin, Doain amin. Mudah-mudahan dapat tit, gitu aja dah. Oke guys, sampai ketemu lagi.